Perkenalkan, nama saya Dian Peter Pardosi dengan NPM akhir 021 dan rekan saya Afisena Akbar dengan NPM akhir 017 akan membahas tentang sistem hukum nasional. Secara terminologi, sistem hukum adalah suatu kesatuan tatanan hukum yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan, berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Sistem ini tidak berjalan secara acak, melainkan terstruktur berdasarkan asas-asas tertentu. Untuk memahami operasionalisasi hukum, kita menggunakan pendekatan sosiologi hukum dari Lawrence M. Friedman. Friedman membagi sistem hukum ke dalam 3 elemen utama. Elemen pertama adalah substansi hukum atau legal substance. Substansi hukum mencakup seluruh aturan tertulis maupun tidak tertulis, asas hukum, serta norma yang berlaku. Di Indonesia, ini meliputi seluruh produk perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga peraturan tingkat daerah. Elemen kedua adalah struktur hukum atau legal structure. Ini berkaitan dengan kerangka kelembagaan yang dibentuk untuk menegakkan substansi hukum tersebut. Struktur ini mencakup institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, institusi peradilan seperti Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, serta lembaga permasyarakatan. Elemen ketiga adalah budaya hukum atau legal culture. Budaya hukum merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas atau administrasi negara adalah contoh nyata dari budaya hukum. Sistem hukum nasional di Indonesia memiliki karakteristik yang khas, yaitu pluralisme hukum. Hal ini berarti sistem hukum kita terbentuk dari perpaduan beberapa sistem yang berbeda yang diakui eksistensinya oleh negara. Pertama, kita mewarisi sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dari masa kolonial Belanda. Karakteristik utama sistem ini adalah mengedepankan hukum tertulis atau kodifikasi untuk menjamin kepastian hukum. Kedua, berlakunya hukum agama. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga hukum Islam diakomodasi dalam tata hukum nasional, khususnya dalam ranah hukum privat. Contohnya adalah kompilasi hukum yang mengatur perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi umat Islam. Ketiga, hukum adat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat lokal. Hukum adat tetap diakui oleh negara sepanjang masih relevan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketiga sistem tersebut diintegrasikan dan bermuara pada satu falsafah dasar, yaitu Pancasila, yang berkedudukan sebagai stats fundamental norm atau sumber dari segala hukum negara. Dalam sistem hukum yang tertata, berlaku asas lex superior derogat legi inferiori. Asas ini bermakna bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang posisinya lebih tinggi. Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mengalami beberapa perubahan. Urutan hierarki tersebut dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jika terdapat pertentangan norma, maka dapat dilakukan pengujian material atau judicial review. Contohnya, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebagai tambahan, hukum dalam operasionalnya dibagi menjadi hukum privat dan hukum publik. Bagi kita di bidang ilmu pemerintahan, fokus utama terletak pada ranah hukum publik. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya, atau negara dengan warga negaranya. Contoh dari hukum publik adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kedua hukum inilah yang membatasi kewenangan pemerintah dan menjadi dasar legalitas bagi setiap kebijakan dan tindakan birokrasi. Kesimpulannya, sistem hukum nasional adalah kerangka mutlak yang mengatur jalannya negara. Tanpa sistem hukum yang berfungsi, tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan dapat tercapai. Demikian presentasi dari kami mengenai sistem hukum nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.